Ramalan Cibaya, Sabtu Palon Nagih Janji. Berdasarkan ramalan Cibaya, mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabtu Palon Nagih Janji. Kemudian, kekacauan merajalela di mana-mana, tercatat dalam ramalan Cibaya. Dalam serah Sabtu Palon Pupu Papat, bersumpah akan muncul kembali Nagih Janji sebagai pamomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalan datangnya masa Sabtu Palon Nagih Janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2023. Tahun 2023, Indonesia harus waspada. Pasalnya, ramalan Cibaya mengungkapkan bahwa tahun 2023 adalah tahun datangnya Sabtu Palon Nagih Janji. Sabtu Palon Nagih Janji ini diyakini sebagai tanda akan terjadinya kekacauan atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah. Wong Jawa wis ilang jawane adalah ungkapan Cibaya yang menyebut tanda-tanda Sabtu Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitas, pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupu Limo dalam serah Sabtu Palon yang berbunyi Ulun damel pratondo, pratondo tembayang, mami arti Merapi, yen jeblok mililahar, lindu ping pitu sedino, kali ini penjir bandang, yang artinya saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus, mengeluarkan lahar, dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam serah Sabtu Palon, Pupu 13 disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupu 11, dalam serah Sabtu Palon disebutkan pagebluk ingkang binangkung, lelorong ombro-ombro, injeng sugeng sore praloyo, yang artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa sehingga Indonesia menjadi karut-marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabtu Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan jangka Cibaya bahwa masa Sabtu Palon Nagih Janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056. Berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan, tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabtu Palon dalam ramalan jangka Cibaya, tapi masa Sabtu Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Beberapa ramalan Cibaya terbukti pada beberapa dekade terakhir. Namun sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramalkan sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabtu Palon merupakan tokoh legendaris, pandito, penasihat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Seperti yang kita ketahui, pada ramalan Cibaya di tahun 2023 ini merupakan salah satu tahun yang mengerikan. Pasalnya, Sabtu Palon Nagih Janji. Siapa Sabtu Palon? Sabtu Palon ialah tokoh legendaris yang juga pandito dan penasihat Raja Majapahit terakhir, Prabu Brawijaya V. Serat Dharma Gandul dikisahkan tidak terima Prabu Brawijaya digulingkan tentara kerajaan Demak oleh bantuan Wali Songo pada 1478. Meski sumber sejarah lain menyebutkan Prabu Brawijaya digulingkan oleh Kirindra Wardana, wong Jawa wis ilang jawane adalah ungkapan Cibaya yang menyebut tanda-tanda Sabtu Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitas. Berdasarkan ramalan Cibaya,
mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabtu Palon Nage Janji. Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana, tercatat dalam ramalan Jibaya. Dalam serat Sabtu Palon Pupuh Papat, Bersembah akan muncul kembali sebagai pamomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalan datangnya masa Sabtu Palon Nage Janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2023. Pertanda meletusnya gunung berapi yang dijelaskan dalam Pupuh Limo dalam serat Sabtu Palon yang berbunyi, Kulon damel pratondo, pratondo tembayang, mami arti merapi, yang jeblok wililahar, lindu pengpitu setino, kali ini banjir bandang, yang artinya, saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya, apabila Merapi sudah meletus, mengeluarkan lahar, dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam serat Sabtu Palon Pupuh Telulas disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupuh 11, dalam serat Sabtu Palon disebutkan, pagebluk ingkang pinangkung, lelorong ngombro-ngombro, injeng sugeng sore praloyo, yang artinya akan datang wabah mengerikan, merajalela di mana-mana. Paginya, orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial, di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa, sehingga Indonesia menjadi karut-marut. Hal tersebut lantaran adanya ekosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah di Indonesia. Disebutkan juga oleh Sabtu Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan jangka Jayabaya bahwa masa Sabtu Palon Nage Janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabtu Palon dalam ramalan jangka Jayabaya, tapi masa Sabtu Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramalkan sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabtu Palon merupakan tokoh legendaris, Pandito, penasihat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya terbukti pada beberapa dekade terakhir. Namun sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023.